Saya merasakan ekspektasi yang ketinggian di angka nomor 17. Saya melihat di sini adanya gumpalan darah dan luka lebam di tubuh kamu. Kevin, saya tanya sama mereka. Dan mereka bilang, Mas cuma 1 malam di rumah Wina dan 1 malam di rumah Asih. Ini isyarat luka batin tak kunjung sembuh. Apakah betul Mbak Eva? Tadinya Zulfa nggak mau Mama cerai. Tapi setelah ngelihat kelakuan ayah akhir-akhir ini, semua terserah Mama. Kalau menurut Mama itu yang terbaik, silahkan aja. Itu waktu masih sama mantan suami saya. Saya sering dipukulin. Dia temperamental. Apalagi dia menikah yang kedua, ketiga. Sementara anak-anak saya sudah besar-besar semua. Sejak kapan kamu mencari aku sampai ke rumah Winda, ke rumah Asih? Mereka akan pikir aku ini nggak adil. Sampai urusan makan aja kamu harus nyusulin aku ke sana. Mas Hendri udah pergi selama 5 hari, Mas. Sebenarnya Mas Hendri ini kemana? Ya kemana lagi kalau bukan ke rumah Winda, ke rumah Asih? Saya tanya sama mereka. Dan mereka bilang, Mas cuma 1 malam di rumah Wina dan 1 malam di rumah Asih. Selebihnya Mas itu kemana? Sampai sedetail itu kamu tanyakan sama Winda sama Asih? Mas, saya cuma minta pertanggungjawaban kamu, Mas. Kewajiban kamu. Anak-anak itu butuh makan, Mas. Kamu kan bisa SMS. Saya udah berkali-kali SMS Mas. Tapi Mas gak pernah bales. Terus saya harus gimana? Nih, ambil. Setelah itu, kamu jangan pernah mengganggu aku lagi kalau aku sedang di rumah Winda atau di rumah Asih. Apalagi kalau urusannya cuma uang. Malu aku aja kamu. Kalau bukan karena anak-anak, saya nggak akan ambil uang ini, Mas. Pernah dia tidak pulang. Dan saya mencari ke rumah istri yang kedua dan ketiga. Tapi Hai Mas, gimana? Udah dikasih uangnya? Udah. Aku jadi ngerepotin kamu. Ah, jangan gitu Mas. Yang penting istri pertama kamu aman. Nggak nelfon-nelfon terus, bikin pusing. Ya, aku janji. Akan bikin dia diam. Maklumlah, proyek-proyekku tagihannya macet. Beberapa proyek jalan jadi terbengkalai. Tenang Mas, setelah nikah kita bisa merger. Bapakku butuh orang seperti Mas Henry. ini berapa, Pak? Bang, saya aja nih. Bang, nggak ada ayamnya ya? Eva! Ya, Mas. Mas, lepasin. Malu dilihat ibu-ibu. Peduli banget. Ayo masuk. Tapi nggak usah kayak begini. Masuk. Mas, gini, Mas. Tiap hari kamu ribut uang belanja. Sampai nyari-nyari aku ke rumah Winda, ke rumah Asih. Ngerengek minta uang. Nggak taunya untuk bangga-banggaan belanja sama ibu-ibu itu. Bukan, Mas. Bukan bangga-banggaan. Tapi memang itu kebutuhan, Mas. Banyak alasan kamu. Aku cuma belanja ke tempat sayur. Ke tukang sayur. Maksudnya supaya mereka itu... Maksudnya apa? Biar minta dikasihanin. Biar kamu bisa utang. Mas, udah, Mas. Kamu bikin malu aku kamu ya. Itu ada Julpan, ada apa ya? Tolongin mama kamu di dalam. Pasti dia digebukin sama ayah kamu di dalam. Bener-bener tuh kelewatan ya Bu ya bapaknya. Cepetan Julpan, kasihan. Ayo cepet sana. Ayo cukup ya.
Julfa, kamu diam. Jangan ikut campur ya. Zulfa berhak ikut campur ya. Ini Mama Zulfa. Zulfa, udah Zulfa. Kamu jangan ngelawan ayah kamu. Memangnya masalahnya apa sih ya? Kok ayah tega mukulin Mama seperti ini? Ayah bilang kamu diam, jangan ikut campur. Maaf ya. Selama ini Zulfa memang diam. Tapi Zulfa nggak bisa diam untuk selamanya. Bahkan ketika ayah nikah lagi dengan perempuan lain, Zulfa diam. Bersyukur Zulfa dapat beasiswa. Zulfa bisa kuliah lagi. Kalau enggak, mungkin Zulfa putus di tengah jalan. Pokoknya Zulfa udah nggak tahan. Gak kuat ngeliatin Mama dipukul setiap saat. Ah, banyak omong kamu. Lalu, bagaimana reaksi anak-anak ibu melihat ayahnya seperti itu? Mereka marah. Mungkin karena nggak tahan melihat saya dianiaya. Anak saya Julfa menyuruh saya melapor ke polisi. Loh, sampai gini mah. Mama harus melawan. Mama udah gak kuat lagi, nak. Mama capek. Mama harus lapor polisi. Mama gak mungkin lapor polisi, nak. Kenapa nggak mungkin, Ma? Mama bisa bilang ini KDRT. Apa kata orang? Seandainya ayah kamu dipenjara karena Mama. Itu gak mungkin. Alah, gak usah pusing apa kata orang. Toh tanpa Mama laporin polisi juga ayah udah diomongin orang-orang karena kelakuannya. Itulah dia salah satu dari proyek aku yang mangkrak. Gara-gara tagihan beberapa yang macet. Tunggu ya Mas, sampai kita nikah, biar nanti Bapak yang ngambil alih. Ayah! Ayah benar-benar gak tahu malu! Mevi, Mesa, kalian apa-apaan sih? Ayah yang apa-apaan. Ayah jadi bahan ketahuan teman-teman aku. Lagian gak pantas pegangan tangan di tengah jalan. Ayah udah tua. Kalian ini udah bikin malu ayah. Seperti ayah nggak pernah mengajari sopan santun pada kalian. Sudah. Nita, kamu tunggu di sini ya. Biar aku kasih pelajaran dulu pada anak-anakku. Sebentar ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesya, Mevi. Mesya, Mevi, kalian kenapa? Isya benci sama ayah. Mevi juga benci sama ayah. Pipi kalian kok merah begitu? Kalian kenapa? Kalian ditampar? Ditampar sama ayah. Eva! Yalah, kalian masuk kamar ya. Ayo, ada papa. Masuk kamar yuk. Ini karena kamu nggak berhasil mendidik anak-anak. Mereka nggak tahu sopan santun. Mereka nggak tahu tata krama. Memangnya kenapa dengan anak saya, Mas? Mereka udah berani kurang ajar sama aku. Mereka sudah bikin aku malu tempat umum. Anak-anak saya nggak mungkin kurang ajar kalau nggak ada sebabnya, Mas. Saya kenal betul siapa anak-anak saya. Kak, coba kakak cek ke depan. Pasti ayah lagi mukulin mama. Iya. Kalian di sini ya. Biar kakak aja yang keluar ya. Iya. Apakah ibu masih bertahan dengan kondisi seperti itu? Nggak ada pilihan lain selain melaporkan dia ke polisi. Sin! Ayah nih bener-bener ya. Diam kamu Julfa, jangan ikut campur. Zulfa nggak akan diam sampai ayah janji nggak akan mukul mama lagi. Berani kamu melawan ayah? Mas, udah cukup. Sekali lagi kamu nyakit anak saya berontak, Mas. Berani kamu? Berani kamu sama aku? Iya. Kenapa? Pukul aku, Mas. Pukul. Biar hasil visum tepat. Visum? Visum apa? Visum lebam aku, Mas. Aku akan lapor polisi.
Ini hasil visumnya, Pak. Baik, Bu. Laporan ini kami terima. Akan kami proses dan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Sama-sama. Coba kalian pikir, apa pantas mama kalian itu melaporkan papa ke kantor polisi? Pantas aja ya. Sekarang Zulfa tanya, apa pantas ayah memukul mama seperti ayah memukuli pencuri? Mama punya perasaan ya. Setiap pukulan ayah itu telah melukai hati mama. Emangnya ayah gitu juga ke kedua istri ayah yang lain? Enggak kan? Ah, alah. Kalian ini sok pintar semuanya. Nggak ada satu juga yang mau belain ayah. Kurang ajar sekali sih istri pertamamu itu, Mas. Tega-teganya menjarain suami sendiri. Kita harus pergi dari sini. Kita harus menghindar. Kenapa kita harus pergi? Ya, karena aku nggak mau masuk penjara, Nita. Apalagi kita mau menikah. Aku nggak mau. Pernikahan kita gagal gara-gara aku tinggal di penjara. Itu yang saya lihat dari awal di sini. Suami kamu, Ibu Eva, sangat kejam sekali dan sadis. Apakah dia mengalami perasaan takut setelah dilaporkan polisi? Iya, dia memohon-mohon supaya jangan dipenjara. Tolong Eva, jangan laporkan aku ke kantor polisi. Aku janji, aku nggak akan kasar lagi. Aku nggak akan mukul kamu lagi. Aku tahu, aku salah. Aku tahu. Tapi tolong, nggak mungkin kan aku tinggal di kantor polisi. Kenapa, Mas? Kamu takut kan tinggal di penjara? Kan memang malam itu juga dia harus ditahan. Tapi karena saya berbaik hati, saya cabut laporan itu. Jadi yakin ya, Bu? Ibu resmi mencabut laporan Ibu? Yakin, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah seharusnya kamu mencabut laporan kamu, Eva. Siapa kamu? Aku Nita. Dan sebentar lagi aku akan jadi istri Mas Henry. Dan kamu rela menjadi istri keempatnya Mas Henry? Iya. Kenapa? Sekarang aku mau tanya sama kamu. Apakah kamu rela apabila Mas Henry, suami kamu itu menikah lagi dengan aku? Terima kasih Eva atas pencabutan laporannya. Dan sesaat lagi aku bisa melaksanakan rencanaku untuk menikah dengan Mas Henry. Mana? Mana berkas pencabutan laporan itu? Mana berkasnya? Atau kamu nggak sungguh-sungguh mencabut laporan itu? Nggak mungkin kan, Eva? Malam ini aku tidur di penjara, Eva. Kenapa Mas Henry nggak pernah cerita kalau akan menikah lagi dengan Nita? Apa karena itu, Mas? Mas takut masuk penjara? Apa karena itu, Mas? Mas takut gagal menikah? Iya. Kalau begitu, batalin aja, mah. Gak perlu ada pencabutan laporan. Jangan. Bukan karena itu aku minta dicabut laporan. Tapi kan aku benar-benar nggak mau ditahan di penjara. Tolong, Eva. Tolong. Oh, Nita yang kemarin ketemu di pinggir jalanan kan? Yang gandengan sama ayah. Terus ayah marah-marah. Waktu Mevi tegur ayah, pantesan ayah belain dia. Ternyata dia istri keempatnya ayah. Ya, Mesya bosen deh ya. Urusan ayah itu terus. Diam kamu. Mas sendiri yang merendahkan di depan anak-anak. Tapi saya nggak peduli, Mas. Karena setelah ini, kita masing-masing, Mas. Dan kalaupun saya baik sama Mas untuk mencabut laporan itu untuk terakhir kali, Mas. Saya melihat kebaikan ibu tidak merubah sikap dia sama sekali di sini. Iya benar.
dia malah makin jadi. Dia bukan takut karena di sel, tapi dia takut karena gagal untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Zulfa tadinya nggak mau mama cerai. Tapi setelah ngelihat kelakuan ayah akhir-akhir ini, semua terserah mama. Kalau menurut mama itu yang terbaik, silahkan aja. Tapi Maafkan Mama. Sekarang kalian harus menghadapi situasi yang sesulit ini. Masalah yang berat buat kalian. Tapi bersama ayah, kita jauh lebih susah, Nak. Mama gak punya pilihan. iya Ma, Zulfa paham. Tapi sekarang kita mau tinggal di mana, Ma? Untuk sementara, kita tinggal di kontrakan. Kita mulai semuanya dari nol. Mama akan cari kerjaan. Kalian doain Mama, supaya Mama bisa kerja lagi di tempat lama. Sekali lagi Mama minta maaf sama kalian. Mas, kembalikan berkas itu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur. Yang menghancurkan rumah tangga itu kamu, bukan saya. Iya, aku tahu. Makanya aku minta maaf. Aku menyesal. Terlambat. Semua udah gak bisa dipertahankan lagi, Mas. Kenapa sih? Kamu ngotot sekali minta cerai. Padahal aku sudah minta maaf. Bahkan aku mau menjadi suami kamu yang baik. Suami yang baik? Kamu mau menikah 4 kali, kamu bilang kamu suami yang baik? Kamu jangan merendahkan aku, Eva. Kalaupun aku menikah lagi, toh aku juga tetap perhatian sama kamu, sama anak-anak. Atau jangan-jangan kamu ada laki-laki lain ya? Mas, saya gak serendah seperti kamu. Tutup mulut kamu. Aku mengajak ngomong kamu baik-baik, tapi kamu selalu merendahkan aku. Tuh! Ambil berkas itu. Sekarang kamu pergi ke pengadilan. Segera kamu urus gugatan cerai kamu itu. Mas, waktu Mas mau menikah untuk kedua kalinya, separuh hati saya ini hancur, Mas. Dan waktu Mas meminta izin untuk menikah untuk 3 kalinya, seluruh hati saya ini hancur. Dan sekarang, Mas meminta izin saya untuk menikah ke-4 kalinya. Saya nggak terima. Ya sudah, ambil berkas itu. Segera pergi ke pengadilan. Saya melihat ada getaran yang aneh, ada bau mistik. Atau apa ini di sini? Saya juga nggak tahu benda apa yang masuk. Saat saya di rumah sendirian, tiba-tiba ada benda masuk ke ubun-ubun saya. Dan badan saya berasa lemes seperti nggak ada tulang. Sakit. Mama? 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 Mama kenapa, Ma? Mama? Mama? Mama nggak apa-apa kan? Mama kenapa? Kak, Mama kenapa, Kak? Nggak tahu, Dava. Sekarang bantu kakak, yuk. Saya sudah mengecek semuanya. Semuanya bagus. Termasuk tekanan darahnya, jantung dan paru-paru. Terus kesimpulannya gimana ya, Dok? Mama kalian ini tidak sakit. Hah?
Kalau nggak ada penyakitnya, kenapa mama lemes terus? Kepalanya pusing. Dan juga dadanya tuh nyesek banget, Dok. Mungkin mama kalian banyak pikiran. Sebaiknya mama dibawa pulang. Banyaklah istirahat di rumah. Mas, jangan asal ngomong ya Mas. Aku nggak mungkin main gituan. Aku nggak nuduh. Kamu nggak nuduh, tapi omonganmu tadi seakan-akan kamu nuduh. Tapi memang penyakitnya itu aneh. Dari diagnosa dokter, dia nggak kenapa-napa. Tapi Mas, nggak penting dia mau sakit apa kek, kenapa kek. Yang paling penting itu tanda tangan dia, Mas. iya, aku usahakan. Saya juga melihat di sini, apakah di rumah sakit juga tidak ditemukan penyakit apa-apa ya? Iya benar. Di rumah sakit semuanya bagus. Sampai diagnosa juga bagus. Kata dokter ini tidak ada penyakitnya. Setelah dari rumah sakit, hampir 1 minggu saya tidak bisa tidur. Ayolah, Ma, tidur. Udah seminggu ini Mama nggak tidur. Iya, Ma. Dipaksain tidur aja. Nggak usah mikir apa-apa lagi. Mama udah berusaha, tapi nggak tahu kenapa Mama nggak bisa tidur, Nak. Kita harus banyak berdoa ya, Ma. Mama harus lakukan ini. Tapi Mama tahu ini pahit buat kamu. Tapi Mama harus tanda tangan surat ini. Ayah kamu menikah atau enggak, tidak akan merubah keputusan Mama untuk bercerai. Jangan. Kamu nggak boleh sobek itu kertas. Julfa. Ini ya, ini. Mama sudah tanda tangan. Itu artinya ayah bebas kapan saja nikah dengan Nita. Ini urusan ayah sama mamamu, bukan urusan kamu. Ini memang urusan kita, Mas. Tapi semua keputusan kita sangat berpengaruh sama anak-anak. Oh, terus kamu mempengaruhi anak-anak untuk mendukung kamu? Menyerang aku? Menyerang Nita? Mas, anak-anak sudah dewasa. Mereka tahu apa yang mereka lakukan tanpa saya pengaruhi, Mas. Ayah kemarin mengibah sama Mama. Berjanji nggak akan pernah kasar lagi. Tapi apa ya? Diam kamu, Julfa. Kalian juga yang bikin ayah harus marah. Ayah harus kasar. Cukup, Mas. Kamu jangan pernah membentak-bentak anak saya. Dia juga anakku. Ingat ya, Eva. Kalau benar sampai kamu menuntut cerai, kamu nggak akan bisa membawa anak-anak saya. Anak-anak nggak mungkin tinggal sama ibu tirinya, Mas. Jangan egois kamu ya. Udah. Anak tetap akan kubawa. Karena orang tidak boleh melihatku sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Tidak dengan Zulfa. Karena Zulfa nggak mau tinggal sama ibu tiri. Aku masih punya 3 anak. Mesya, Messi dan Dava. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak. Eva, tunggu. Kita belum bercerai. Ngapain kamu ajak semua anak-anak pergi meninggalin rumah ini? Secara hukum kita memang belum bercerai, Mas. Tapi secara Islam kita sudah bercerai. Karena Mas sudah menyetujui perceraian ini. Dan sekarang saya sudah memasukkan berkas-berkas ke pengadilan. Kita tinggal tunggu prosesnya, Mas. Oke. Kalau kamu mau pergi, silahkan pergi. Tapi anak-anak tidak, tetap di sini. Kamu ingat ya, hasil dari sidang perceraian kita belum turun. Bisa saja hak asuh terhadap anak jatuh ke tanganku. Ayo, sekarang kamu mau pergi. Tapi pergi sendiri. Dan ingat ya, besok aku nikah, aku minta kalian semua hadir.
Kenapa Mas Henry diizinin nikah lagi? Kenapa diizinin? Kalian sendiri gimana? Kalian sendiri nggak ngelarang Mas Henry untuk menikah lagi kan? Saya sudah berusaha. Tapi semua keputusan ada sama kamu. Kamu kan istri pertama. Saya mengizinkan Mas Henry menikah lagi. Karena saya udah gak kuat sama perlakuan Mas Henry yang kasar sama saya. Cuman saya yang dihina. Cuman saya yang dicaci maki. Cuman saya yang sering dipukulin. Saya capek. Dan asalkan kalian tahu. Setelah ini, saya bukan istrinya Mas Henry lagi. Silahkan kalian pergi dari sini. Silahkan. Saya terima nikahnya Nita Amelia binti Suharjo dengan mas kawin emas 41 gram dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kamu mau, Mas. Tapi ingat, ini awal dari perpisahan kita. Ma, yang kuat ya. Mama kuat, sayang. Sah secara hukum, Mas. Baguslah. Kamu merasa menang? Saya sama sekali nggak merasa menang, Mas. Saya malah merasa kalah. Kekalahan sebagai orang tua. Dan juga kekalahan buat anak-anak. Pergilah. Dan kamu ingat. Mevi dan Dava akan tinggal di sini. Begitu berat menjalani status baru, single parent. Sangat berat. Tapi saya merasa lega bisa lepas dari mantan suami. Di sini kalian tinggal ya. Tapi Tante... Nggak ada protes-protes ya. Kalau kalian masih mau sama ayah kalian, kalian harus tinggal di sini. Kalau kalian tidak suka, silahkan kalian pergi. Kak, katanya ayah kita bakal nikah bareng. Mana Kak? Ternyata enggak kan? Iya, ayah keterlaluan. Ini, Pak. Baik, saya cek dulu ya. Ya. Oke. Kita sangat welcome jika Bu Eva bisa bergabung lagi di perusahaan kita ini. Terima kasih, Pak. Ini bisnis menarik, Pak. Kamu pasti tertarik deh. Oh ya, kamu itu kan punya pengalaman tracking di kantor kamu bagus, iya kan? Iya, tapi kan aku nggak nguasain, Lis. Ya ampun, Fa. Udah kamu tenang aja. Kamu tuh tinggal duduk manis, santai, kipas-kipas. Nanti aku yang jalanin semuanya. Kamu tinggal terima uang. Saya melihat adanya hiporia dan ambisi yang sangat kuat yang membuat ibu jadi salah langkah di sini. Karena pikiran saya cuma satu. Ingin kumpul sama anak-anak saya. Dan akhirnya saya ketemu sama teman lama saya untuk ngajak bisnis di tracking. Dan ibu tergiur di situ. Padahal ada isyarat malapetaka di situ. Karena saya pernah punya pengalaman
di-tracking tapi tidak sepenuhnya. Dan saya percaya sepenuhnya kepada teman saya. Saya kasih modal dia. Saya ngasih gitu aja. Itu jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Ini kan cek yang keempat nih, Fa. Ya, mudah-mudahan usaha kita lancar, ya kan? Amin. Elis, kira-kira aku boleh lihat rekapannya nggak? Ya, tentu aja boleh dong, Fa. Kamu itu kan harus tahu uang itu keluar masuk itu kemana. Ya kan, kita ini kan partner. Kamu. Terus kira-kira kapan dong kita dapat tagihan? Ini udah lebih dari sebulan loh. Ya ampun, Fa. Eva. Kamu santai aja, tenang aja. Aku kan lagi bikin pengajuan. Jadi kamu santai aja. Enjoy, nikmatin aja hidup. Iya, aku percaya kok sama kamu. Nah gitu dong. Yuk, makan yuk. Yuk, lapar nih. Saya melihat di sini adanya mimpi-mimpi yang tinggi dan harapan-harapan yang tinggi, lalu kemudian jatuh dan ambles. Iya, ambles. Saya mengalami kekecewaan yang sangat dahsyat, bahkan lebih berat daripada kehidupan rumah tangga saya. Kok nggak aktif sih? Aduh Lisa, kamu kemana sih? Aktif lagi. Aduh. Lisa. Ramon. Aduh. Gimana ini, dia pasti nagih. Aku harus bilang apa? Alasan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok siang uang itu harus ada. Kalau sampai tidak, saya akan datang ke rumah kamu bersama anak buah saya. Dengar itu. Bukan hanya pindah lokasi, tapi saya hilang pekerjaan saya. Saya pindah untuk menghindari rentenir. Udah. Gue yakin dia pasti lewat pintu belakang. Cepat! Oke, bos. Berhenti, Eva. Ojek. Bang, ojek bang. Ya bu. Ayo, 2 motor ya. Ayo, cepetan. Sial. Stop sini Pak. Harus ini Bu. Berapa jadi semuanya Pak? 20 aja, Bu. Makasih ya, Pak. Sini, Bu ya. Iya. Hah? Ini bukan rumahnya istri keempat Ayah ya? Ya Allah. Mesya, kenapa kita berhenti di sini? Ya mana aku tahu, Ma. Aku kira mamanya mau berhenti di sini. Enggak. Mama kan tadi panik. Mana tahu mau berhenti di sini. Yaudah, yuk kita pergi buru-buru yuk, Pak. Ma, Kak Mesya. Ya Allah. Melvi, Dava. Ma, aku kangen. Iya, Mama juga kangen sama kalian. Gemes. Kalian kenapa tinggal di tempat kumuh seperti itu?
Ini kan rumah ayah kalian. Iya, Mah. Memang kita tinggal di rumah itu, Mah. Katanya ayah, kita nggak boleh tinggal di rumah ini, Mah. Iya, jadinya kita tinggal di rumah itu deh. Iya, Mah, bener, Mah. Rita, Mas Henry. Jaga sikap kamu, Eva. Ini rumahku. Mana Mas Henry? Mas, kenapa anak-anak kamu tempat tinggalkan di tempat kumuh seperti itu? Kamu kan udah janji sama saya kalau kamu akan merawat anak-anak. Tapi mana buktinya, Mas? Mana? Eva, jaga sikap kamu. Kamu jangan nyalain Mas Henry. Anak-anak tinggal di situ. Aku yang nyuruh. Diam kamu. Saya sudah tahu dari awal. Kamu memang gak pernah mau menerima anak-anak saya juga, Mas Henry. Masih mending ya anak-anak aku kasih tempat teduh daripada anak-anak aku usir. Kalau kamu nggak suka, ambil, rawat sendiri anak-anak kamu. Sudah, cukup. Eva, saya minta sekarang, kamu pergi. Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah memaafkan Mas Henry. Mas Henry bisa enak-enakan di rumah mewah. Sedangkan anak-anak Mas Henry sendiri ditempatkan di tempat kumuh seperti itu. Pergi! Pergi, ku bilang! Dan ingat ya, kamu jangan pernah datang lagi menemui aku. Jangan pernah kamu menemui Mevi dan Dava. Ikut mama. Iya, Ma. Dava juga ikut ya, Ma. Mama mau ajak kita pulang kan? Mama mau ajak kita pergi dari sini kan? Iya kan, Ma? Mevi, Dava. Mama pasti ajak kalian. Tapi bukan sekarang. Kenapa nggak sekarang, Ma? Iya, Ma. Nanti juga kamu akan tahu, Nak. Kamu harus kuat ya, Nak. Kamu harus sabar. Mama janji, suatu saat Mama pasti jemput kalian, Nak. Itulah, Mas. Itu yang aku nggak suka. Kenapa anak-anak tinggal di sini? Ya sudahlah. Kan kamu tahu apa sebabnya aku begitu. Kenapa? Supaya kamu terlihat punya tanggung jawab terhadap anak-anakmu. Hah? Akhirnya apa? Aku yang pusing, Mas. Apalagi tadi kamu lihat sampai ada drama di rumahku. Untung nggak ada bapak dan ibu. Coba kalau ada mereka, aku pasti malu, Mas. Ya sudah. Aku janji, kejadian tadi itu nggak akan terulang lagi. Pokoknya aku tidak mau lagi mendengar janji-janji manismu doang ya, Mas. Berkat aku, semua ekonomi kamu, proyek-proyek kamu berjalan dengan baik. Jadi jangan macam-macam sama aku. Dan sekarang, kamu susul perempuan tidak tahu diri itu, bilang sama dia, jangan lagi menginjakan rumahku. Eva, tunggu. Apalagi, Mas? Aku minta, jangan pernah kamu injakan kaki kamu itu di rumahnya Nita. Kalau bukan karena anak-anak, saya nggak sudi menginjakan kaki di rumah itu, Mas. Ingat ya, Mas. Suatu saat, saya akan membawa kembali anak-anak pada saya, Mas. Dan Mas nggak perlu repot-repot merawat anak saya, Mas. Dan Mas bisa berbahagia dengan istri kamu yang sombong itu. Aku nggak pernah mengizinkan kamu untuk membawa mereka. Nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa ngebayangin gimana mereka melihat kelakuan kamu yang bermewah-mewahan seperti ini. Ayah, cukup. Kita pergi. Yuk. Maafin Mama ya, Meisya. Mama cuman membuat kamu menderita. Gak apa-apa kok, Ma. Pokoknya Mama mau minta maaf sama kamu. Gara-gara Mama, kamu jadi menanggung semua bebannya. Dan kamu juga harus terpisah
Henry adik-adik kamu, juga kakak kamu. Yang ingin saya tanyakan, menghindari dari rentenir berarti menghindari dari kewajiban. Apakah ini karma buruk bagi saya? Pasti iya. Dan saya lihat pasti akan berbuah karma buruk. Dan saya melihat di sini adanya penyakit yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin yang tidak pantas saya ucapkan, berhubungan dengan, dan kamu harus ngecek kondisi kamu. Sangat berhati-hati sekali. Au! Ya Allah, kenapa sakit banget? Kayak ditusuk-tusuk, au! Ya Allah, apa ini namanya kanker payudara? Aduh! Sakit. Mama kenapa, Ma? Enggak, Mes. Abang enggak kenapa-napa. Enggak. Muka Mama tuh pucat, Ma. Mama kenapa? Enggak, Mama bilang Mama enggak kenapa-napa, Nak. Halo? Ma, Mama, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama nggak apa-apa. Julfa, kamu kesini gak ada yang lihat kan? Nggak ada kok, Ma. Yakin? Yakin, Ma. Julfa, kamu itu kalau nggak penting-penting aja, nggak usah kesini. Kamu di kosan aja, aman. Barusan Mesya nelfon Zulfa. Katanya Mama sakit. Makanya Zulfa buru-buru kemari. Enggak, Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa, tapi wajah Mama pucat begitu. Ayo, Ma, kita ke dokter aja yuk. Mama kok diem? Tenang, Ma. Zulfa ada sedikit rezeki kok. Cukuplah buat Mama berobat ke dokter. Kamu dapat uang dari mana? Zulfa ada usaha online, Ma. Lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan. Sekarang Mama siap-siap ya. Zulfa antar ke dokter. Apa masih bisa disembuhkan, Dok? Insya Allah, Bu. Tapi kenapa ya, Dok? Rasanya sakit sekali. Saya kira itu bukan disebabkan karena benjolan itu, Bu. Apa sebelumnya Ibu pernah mengalami benturan di bagian dada? Kurang lebih setengah bulan yang lalu, memang saya pernah terbentur di bagian dada sebelah kanan. Oh, begitu. Berarti ada luka dalam yang disebabkan benturan yang Ibu alami itu. Jadi itulah yang menyebabkan rasa nyeri hingga sekarang. Bagaimana Roy menyikapinya? Ya, bisa. Pasti bisa bangkit lagi. Ibu harus optimis. Karena saya melihat ada jiwa ibu yang kuat. Dan satu hal lagi yang pasti. Ibu harus selalu optimis. Kok nggak bisa ya? Coba yang lain. Halo? Ini cukup bagus dan selamat Bu Eva bergabung di perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Loh, siapa yang ngizinin mereka tidur di sini, Mas? Aku? Kita kan sudah buat kesepakatan, Mas. Kesepakatan itu aku cabut. Karena nggak mungkin anak-anakku tidur di rumah yang reot itu. Kok Mas Henry jadi
melawan? Mas tahu kan ini rumahku? Iya. Tapi aku suamimu. Suamimu yang kamu manfaatkan untuk membesarkan perusahaan ayahmu. Dan sekarang perusahaan itu sudah besar. Jadi aku punya hak kan atas fasilitas ini. Iya, aku tahu Mas Henry punya hak. Tapi tidak untuk anak-anakmu, Mas. Oke. Aku akan pergi dari sini kalau kamu mengusir anak-anakku. Bu, ini berkasnya silakan ditandatangani. Iya. Bentar ya. Oke, terima kasih, Bu. Saya yakin besok akan jauh lebih baik dari hari ini. Dan kamu harus ketemuin itu rentenir dan memenuhi kewajiban ibu. Jangan pernah menyerah. Sepahit apapun itu adalah yang akan membuat langkah ibu semakin maju. Iya. Harus berpikir positif dan selalu menghargai diri sendiri. Itu kuncinya. Mesya, kamu lagi apa, Nak? Hah? Aja. Kamu tahu nggak? Mama itu dapat bonus. Bonus? Bonus dari kantor? Bukan, tapi dari toko plat besi untuk kapal di perusahaan Mama. Emang berapa sih Mama bonusnya? 1 miliar. 1 miliar? Kita beli rumah baru yang ada kolam renang Ya, iya. Ini bentuk tanggung jawab saya atas semua utang-utang saya, Pak. Oke, Bu Eva. Ini memang baru setengahnya. Sisanya saya janji, saya pasti akan cicil, Pak. Tadinya saya pikir kamu akan pergi dari saya. Lari dari tanggung jawab itu nggak bisa bikin hidup kita jauh lebih baik. Bu Eva. Saya menepati janji saya, Mas. Saya akan membawa anak-anak pergi dari sini. Tapi kan aku pernah bilang. Mas, mereka itu sudah dewasa. Mereka berhak menentukan pilihan mereka. Tapi... Sudah, Mas. Kenapa kamu jadi bingung sih? Biar aja mereka dirawat sama ibunya. Mereka nggak akan lupa sama bapaknya. Assalamualaikum. Tuh, taruh situ aja. Bisa nggak? Nah, pinter. Ternyata benar. Aku harus selalu berpikir positif dan menghargai diriku sendiri. Setelah itu, pelan-pelan Tuhan membukakan jalannya. Tuhan selesaikan satu persatu persoalanku, hutang, dan anak-anakku. Setelah hutang sedikit demi sedikit terbayar, pelan-pelan juga aku bisa mengumpulkan anak-anakku. Menyatukan mereka dalam satu kebahagiaan yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan untuk hari ini, esok, lusa, dan selamanya.